Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakal mulai dari market cap terlebih dahulu. Pada hari ini, secara global market cap crypto berada di angka 1,08 triliun dolar atau turun sekitar 0,26%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 23.300-an, Ethereum 1.667, BNB 332, XRP 0,41, Cardano 0,39, Dogecoin 0,95 dan Polygon Matic berada di urutan ke-10 dengan harga 1,26 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. Top performernya adalah Polygon Matic guys, dengan kenaikan 2,38% ke 1,26 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, karena kita sudah berada di hari Minggu lagi guys, kita bakalan cek untuk 7 hari ke depan kira-kira ada event ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai. Dan secara overall, minggu depan merupakan minggu yang sangat sunyi menurut saya secara data ekonomi karena tidak banyak yang bisa kita lihat selain nanti di tanggal 10 Februari. Dimana itu pun menurut saya tidak akan ada dampak yang signifikan ke dolar, adapun mungkin di pound sterling karena di UK nanti kita akan melihat data GDP itu ya di pukul 14.00 tanggal 10 Februari. Tapi untuk United States sendiri sebenarnya untuk minggu depan tidak ada sama sekali event high impact selain Michigan Consumer Sentiment yang menurut saya juga dampaknya tidak akan terlalu signifikan ke market. Jadi secara overall ya kita mungkin tidak bisa bergantung gitu ya kepada data ekonomi untuk menghasilkan volatilitas di minggu depan. Tapi bukan berarti kita nggak akan melihat volatility di market gitu ya, tapi mungkin itu tidak disebabkan oleh event rilisnya data ekonomi penting. Jadi secara overall minggu depan secara data ekonomi itu adalah minggu yang cukup sunyi, sepi guys. Nggak ada event yang high impact. Jadi itu adalah hal pertama yang perlu kalian ketahui. Jadi ini mungkin adalah sebuah berita baik ya untuk teman-teman yang merupakan day trader atau scalper karena tidak ada sesuatu yang akan mengganggu setup kalian gitu. Kalau misalnya seperti kemarin ketika NFP, ketika kalian mungkin lagi ada buy atau sell, itu kan bisa aja stop loss kalian kena karena ketika data tersebut rilis, kita melihat terjadi ada volatility yang cenderung biasanya zigzag. Artinya teman-teman yang biasanya long maupun short itu biasanya bakalan sama-sama kena. Jadi minggu depan harusnya kalian akan aman-aman saja untuk cari setup dan manfaatkan setup yang ada. Itu yang pertama guys. Nah, yang berikutnya ini ada artikel dari Cointelegraph disebutkan di sini Bitcoin clings to 23.5K as trader says Bitcoin identical to 2020 breakout. Jadi, sang analis memperbandingkan bottoming pattern kita di tahun 2020 dengan yang tahun ini. Secara overall, kalau teman-teman lihat secara sekilas, memang pergerakannya terlihat mirip ya guys. Dimana kita ada mendapatkan sell off terakhir di sini, kemudian mendapatkan semacam triple bottom, kemudian kita start rally dan membentuk higher low, sebelum pada akhirnya kita rally kenceng dan membuat rally pertama di bull cycle tahun 2020 sampai 2021. Nah, jika teman-teman lihat juga yang terjadi di bulan November 2022 kemarin, kita juga melihat hal yang serupa gitu. Kalau dilihat sekilas mirip. Dimana kita mendapatkan sell off terakhir, diikuti potensial triple bottom di sini, kemudian kita start rally dan kemudian membuat higher low. Kemudian sebelum pada akhirnya kita membuat rally yang cukup kencang seperti ini. Dan tidak hanya sampai di situ, pattern yang kita lihat sekarang pun sebenarnya mirip dengan yang terjadi di tahun 2020 kemarin, guys. Dan saya sudah sampaikan, nama dari pattern ini adalah running flat, guys. Artinya, kita cenderung membuat higher high, tapi kemudian ke sell off lagi, higher high, sell off lagi. Tapi kita selalu cenderung membuat higher low di sini. Di sini juga sama, kita terus membuat higher high, tapi kemudian sell off, higher high, sell off. Tapi kita selalu membuat higher low.
gitu ya. Nah, apakah kita akan mengulangi hal yang sama dengan yang terjadi di sini? Mungkin nanti kita bakalan bahas lebih spesifik ketika kita sudah masuk ke chart ya guys, supaya kita bisa lihat juga perbandingannya seperti apa. Jadi itu adalah yang kedua. Kemudian yang berikutnya juga, ini ada sebuah video menarik menunjukkan masyarakat di Nigeria menghancurkan guys mesin-mesin ATM yang ada di sana karena negara Nigeria menerapkan withdrawal limits. Bisa kalian bayangkan ya guys, kalau misalnya kalian punya uang katakanlah di BCA, Mandiri atau BRI gitu kan, kemudian diterapkan kebijakan seperti ini di mana kalian dibatasi setiap hari itu mungkin cuma bisa withdraw 100 atau 200 ribu, padahal harusnya misalnya bisa sampai jutaan. Nah, itu yang terjadi di Nigeria gitu. Sehingga masyarakat di sana ya kemudian protes, dan salah satu yang mereka lakukan adalah menghancurkan mesin ATM. Artinya kayak mereka mau bilang, berarti nggak guna gitu dong, ada bank. Uang saya sendiri gitu ya, saya nabung ke bank. Tetapi mau saya tarik keluar dari ATM, itu pun dibatasi sangat sedikit. Nah, menurut si Bitcoin News, harusnya ini bisa diselesaikan menggunakan Bitcoin. Karena kalau misalnya kita gunakan Bitcoin, ya nggak ada yang bisa kasih tahu ke kita, guys, mau jualannya berapa gitu kan, mau withdrawnya berapa. Semuanya bisa kita lakukan tanpa ada limit gitu guys. Kecuali mungkin kalian pakai exchange atau centralized exchange, itu mungkin kadang masih ada limitnya gitu, withdrawnya bisa berapa maksimal. Tapi kalau kalian self custody atau kalian memakai cold wallet dan simpen sendiri, yang nggak ada yang bisa katakan ke kalian, wah kalian nggak boleh withdraw segini, kalian hanya boleh segini, nggak bisa. Tergantung kalian sendiri. Gitu ya. Jadi ini sekali lagi menunjukkan ya sedikit banyak adalah yang bisa di-solve atau diperbaiki oleh Bitcoin. Salah satunya adalah hal ini. Gitu ya. Dan yang terakhir, salah satu data on-chain yang juga menurut saya cukup menarik untuk teman-teman ketahui adalah persen young versus old supply. Pada intinya di sini datanya menunjukkan bahwa 78%, okay, 78% of Bitcoin supply is in the hands of long-term holders. Okay? Jadi dari total semua Bitcoin supply yang ada sekarang kurang lebih 19.200.000 ya kalau nggak salah. 78%-nya itu sudah berada di tangan long-term holder. Artinya, kita bisa expect bahwa long-term holder itu kebanyakan nggak bakalan jualan ketika hold 1-2 bulan. Biasanya mereka hold itu bertahun-tahun, guys. Ada yang masih hold dari tahun 2010, 2011 itu nggak jual-jualan. Ya, bisa jadi memang itu adalah yang kehilangan, artinya mereka kehilangan Bitcoin-nya, kemudian ya nggak tahu kemana, Bitcoin-nya nggak bisa diapa-apain. Atau memang orang itu adalah mental baja gitu. Sudah hold dan bercycle-cycle berikutnya masih tetap hold, tidak ada keinginan untuk menjual. Tetapi pada intinya, kalau misalnya sudah dikategorikan long term holder, itu biasanya gitu ya, biasanya itu sudah melewati 6 bulan. Artinya dia sudah hold lebih dari 6 bulan minimal. Itu dikategorikan sebagai long term holder. Apakah kalian termasuk long term holder ataukah kalian masih termasuk short term holder, guys? Silakan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Nah, semakin banyak tentunya persentasenya, artinya semakin banyak yang jatuh ke tangan long term holders, yaitu harusnya semakin baik, guys. Karena biasanya long term holder itu ya kita bisa bilang mentalnya lebih baik lah daripada short term holder gitu ya. Artinya kalau misalnya nanti ada koreksi sedikit, yang biasa panik duluan itu adalah yang short term holder, yang mungkin masih baru, yang nggak ngerti kenapa bisa tiba-tiba dump, koreksi, dan lain sebagainya, itu mereka yang biasa panic selling dulu. Tapi orang-orang yang kalau misalnya sudah hold lama, sudah ngerti cycle-nya, sudah tahu pergerakan kripto dan Bitcoin terutama dan kawan-kawan, ya mereka harusnya bakalan fine-fine saja gitu, aman-aman, anteng-anteng aja. Gitu ya. Jadi secara overall ini adalah berita baik di mana sudah ada hampir 80% supply dari Bitcoin itu di hold oleh pemegang jangka panjang. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini guys yang pengen saya sampaikan ke kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai dari daily chart terlebih dahulu. Nah, melanjutkan yang tadi guys. Untuk kemiripan yang kita lihat terjadi antara cycle sekarang dengan cycle sebelumnya gitu guys. Yang ini, yang dimaksud itu tadi yang ini sebenarnya. Oke. Nah, ini kita mendapatkan ada bottoming pattern di sini. Oke. Kemudian kita mendapatkan rally pertama, guys. Diikuti ada running flat. Running flat itu memang modelnya seperti ini ya, guys. Sekali lagi,
kita terus membentuk higher high baru, tapi kemudian terus di sell off lagi. Tapi pada intinya kita masih terus-menerus membentuk yang namanya, sebentar guys, higher low di sini. Dibentukan running flat itu adalah seperti ini. Ini adalah corrective move. Sebelum pada akhirnya kita breakout dan kembali mendapatkan rally yang lumayan kencang. Nah, kalau kita ukur guys, sebelumnya itu kita mendapatkan konsolidasi selama kurang lebih 29 hari. Oke? Atau kita anggap 1 bulan lah kita terkonsolidasi seperti ini, kemudian kita breakout. Nah, kita coba cek. Yang kita lihat sekarang itu juga ya bottoming pattern guys. Artinya ada kemiripan yang terjadi antara yang tadi dengan yang di sini guys. Bukan semuanya ini ya, tapi cuman spesifik di sekitaran area di sini. Oke, kalau teman-teman perhatikan, kita juga cenderung membuat bottoming pattern. Oke, kita membuat ada potensial triple bottom, kemudian kita membuat rally pertama, membuat higher low, dan kemudian kita rally. Dan kali ini patternnya termasuk mirip dengan yang tadi guys, dimana kita cenderung membuat higher high, tapi terus di sell off, higher high sell off, higher high sell off. Tapi yang perlu teman-teman jadikan catatan adalah kita selalu membuat higher low. Artinya kita mungkin bisa kategorikan ini sebagai juga running flat gitu ya. Dan kalau misalnya kita akan menyerupai hal yang serupa juga yang terjadi sebelumnya, maka boleh kita ukur coba guys, kita sudah berapa hari sebenarnya terkonsolidasi di sini. Maka kita bisa dapat jawabannya kurang lebih 15 hari atau 2 minggu. Maka kalau misalnya memang kita akan mengikuti hal yang sama, bisa aja kita masih akan melihat kurang lebih 2 mingguan lagi kita terkonsolidasi seperti ini sebelum pada akhirnya kita breakout. Dan saya sangat pengen melihat hal tersebut terjadi ya guys. Karena semakin lama kita terkonsolidasi di atas area di sini, maka ketika kita breakout, itu breakoutnya akan semakin masif gitu. Atau pergerakannya akan semakin volatil. Intinya semakin lama kita konsolidasi, ketika kita breakout, itu biasa pergerakannya bakalan kencang gitu guys. Seperti yang mungkin kita bisa lihat di sini, kita konsolidasi cukup lama gitu kan. Mungkin kita bisa anggap dari November sampai ke Januari, kurang lebih 2 bulan ya. Sebelum pada akhirnya kita breakout. Ketika kita breakout, apa yang kalian bisa lihat ini, pergerakannya cukup masif ke atas gitu ya. Jadi itu yang kita bisa lihat secara daily chart, kemiripan antara yang terjadi sekarang dengan yang terjadi di cycle 2019-2020. Nah, sekarang untuk short termnya guys. Oke, untuk short termnya. Untuk teman-teman yang belum tahu gitu ya, memang kita expect area 23.200 ini sebagai area support. Sehingga jika teman-teman perhatikan, sudah berkali-kali kita mencoba untuk mampu break di bawah area tersebut, tetapi selalu mendapatkan rejection. Walaupun itu harusnya merupakan berita baik gitu ya, artinya kita memang melihat ada buyers di sekitaran area di sini. Tapi ada berita negatifnya juga guys. Berita negatifnya adalah kalau misalnya teman-teman lihat, ini bisa aja kita berpotensi membentuk pattern yang namanya descending triangle. Oke, yang secara teori ini adalah pattern bearish guys. Nah, jika kita mampu melihat 1 hour chart nanti closing di bawah area 23.200, saya rasa ini adalah konfirmasi bahwa kemungkinan kita akan melihat sell off berikutnya terjadi. Jika sekali lagi Bitcoin koreksi dalam manner yang korektif seperti ini, tidak impulsif langsung ke bawah seperti ini, tapi korektif, maka saya pribadi akan mencoba untuk mencari peluang long lagi ketika kita sudah menyentuh ke area trendline di sekitaran 22.600-an lagi di sini. Oke? Tapi itu dengan catatan kalau kita tidak melihat Bitcoin breakout dari trendline ini ya guys. Kalau kita breakout di atas, ya berarti bisa aja ini descending triangle-nya itu sudah terinvalidasi. Oke? Dan kalau ini yang terjadi, menurut saya minimal Bitcoin akan kembali menuju ke area di sini. Oke? Maka kalau kita tarik sekarang, bisa aja kita nyentuh ke sekitaran area 23.600-an lagi. Oke, yang kalau kita break juga tentunya ini adalah pertanda baik dan kita kemungkinan bisa menuju lagi ke upper trend line-nya. Jadi itu tergantung nanti market kasihnya yang mana guys senarionya. Tapi untuk sementara karena kita melihat patternnya cenderung bearish, maka saya harus condong sedikit ke arah bearish gitu. Akan lebih baik lagi kalau ternyata kita mendapatkan beberapa kali bounce lagi di sini yang membuat pattern ini semakin valid gitu guys. Nah, ketika breakdown, maka target berikutnya menurut saya adalah di area trend di sini 22.600-an. Oke.
Jadi secara short term itu yang bisa saya lihat, tergantung nanti marketnya kasih yang mana. Kalau kita closing 1 hour di bawah area ini, maka kita akan melanjutkan koreksi. Tapi kalau kita breakout dari sini, kita bisa targetkan ke area kurang lebih 23.600-an minimal. Oke. Jadi untuk teman-teman yang short term trader mungkin itu bisa dimanfaatkan nanti. Kalau untuk sementara saya mungkin tidak terlalu tertarik untuk cari setup di Bitcoin. Untuk teman-teman yang copy trade juga harusnya tahu, untuk sementara saya lebih sering itu ambil posisinya di altcoin gitu, karena menurut saya setupnya jauh lebih bagus gitu ya, dan probability kebenarannya itu lebih tinggi. Jadi saya hanya mau masuk ke Bitcoin lagi nanti kalau misalnya sudah ada setup yang saya mau dan saya lihat itu memang sudah sesuai dengan keinginan saya, baru saya masuk gitu ya. Jadi itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye bye.